Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat Natal buat kita semua. Kita bersyukur karena Kristus lahir buat setiap kita, maka dosa kita diampuni. Kristus lahir dalam kehidupan kita, maka kita dipulihkan. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami bersyukur karena ketika kami merayakan Natal, kami selalu diingatkan betapa Tuhan mengasihi kami. Ketika kami merayakan Natal, kami selalu diingatkan betapa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami bangga punya Allah seperti-Mu. Bapak, kami rindu akan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu bersama kebenaran firman Tuhan ini, ya kan? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dasar kelahiran Kristus adalah karena kasih Allah atas hidup kita, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Natal tidak bisa dipisahkan dengan berita sukacita, karena kehadiran Kristus, kelahiran Yesus di dalam dunia ini merupakan berita sukacita. Kenapa merupakan berita sukacita? Karena adanya anugerah, adanya kemurahan Allah, adanya keberkatan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dasar kehidupan kita bukan lagi berdasarkan perasaan-perasaan kita, saudaraku. Makanya kalau orang hidup berdasarkan perasaan-perasaannya, dia akan kehilangan sukacita. Kenapa kehilangan sukacita? Karena hidupnya berdasarkan perasaan. Aduh, perasaan saya lagi gak enak sama suami saya nih. Perasaan saya lagi gak enak sama istri saya. Perasaan saya lagi gak enak sama mertuan saya, menantu saya, sama anak-anak saya. Perasaan kita seringkali gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Makanya ada istilah moody, saudara ya. Mood-moodan. Kalau hari ini moodnya lagi bagus, maka sukacita lagi ada. Kalau moodnya lagi gak bagus, sukacita hilang. No, tidak bisa seperti itu. Maka kita akan dipermainkan dengan keadaan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa hidup kita bukan karena melihat, hidup kita karena percaya. Bukan lagi didasari dengan apa yang kita lihat, tetapi didasari oleh karena apa yang kita percaya. Apa yang kita percaya adalah Kristus telah lahir. Berita keselamatan oleh karena kelahirannya, oleh karena besarnya kasih Allah dalam hidup kita, itu sudah disediakan buat hidup setiap kita. Sehingga akhirnya sukacita itu ada. Dan sukacita kita tidak berdasarkan oleh tanggal-tanggal waktu-waktu tertentu. Tetapi sukacita kita ada setiap hari. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni. Sama-sama bilang sama saya, dosa saya sudah diampuni. Itulah yang menjadi dasar sukacita kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bukan berdasarkan sesuatu yang ada di depan kita, tetapi berdasarkan iman kita kepada Kristus. Kehadiran Kristus yang merupakan kasih Allah dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang menjadi berita sukacita atau sumber sukacita dalam hati kita. Sehingga gak gampang dipengaruhi. Hidup kita ada masalah, gak ada masalah, dihianati oleh teman kita maupun kita tidak dihianati, tetap kita sukacita. Sehingga kita tahu bahwa apapun keadaan saya hari-hari ini, betul bisa saja tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Keadaan saya hari-hari ini betul bisa saja tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Mungkin ada sebagian kita berkata, iya pendeta, Natal sih Natal, tetapi utang saya belum lunas nih. Sebagian lagi berkata, pendeta, Natal sih Natal, tapi saya Natal ini tidak bersama suami saya. Suami saya sudah diambil sama kolong wewe, ya kan, direbut sama perempuan lain. Ada sebagian lagi berkata, pendeta, Natal, tapi saya sedang mengalami kelemahan tubuh. Saya sedang menantikan kesembuhan, tapi saya, saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak alasan
untuk kita bisa kehilangan sukacita. Itu kalau hidup kita berdasarkan dari apa yang menjadi perasaan-perasaan kita, apa yang menjadi kita lihat, apa yang ada di hadapan kita, kita akan gampang digoncang. Tetapi kalau kita tahu, Tuhan, aku tahu Natal ini mungkin tidak sama seperti Natal-Natal yang lalu. Mungkin hari ini, tahun ini, Natal ini boleh ada masalah, boleh ada pergumulan. Tetapi itu tidak bisa menghilangkan sukacitaku untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Itulah yang membuat engkau tetap bersukacita sekalipun engkau punya masalah dan tekanan hidup. Itu yang dikatakan pemazmur, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Perhatikan dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, kita berbahagia, kita bersukacita karena dosa kita diampuni. Kita berbahagia, kita bersukacita karena kita tahu kedatangan Yesus untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran umat manusia. Dan kita yang datang kepada Yesus mengalami hal itu sehingga hidup kita tidak lagi diikat dan dijajah oleh dosa. Karena apa? Karena pengampunan yang diberikan buat setiap kita. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan secara khusus di Natal ini. Mungkin kau bilang Natal tahun ini berbeda dengan Natal tahun-tahun yang kemarin. Engkau sedang mengalami tekanan di Natal tahun ini. Engkau sedang mengalami depresi. Engkau sedang mengalami keadaan yang tidak ingin terjadi dalam hidupmu. Dan itu sedang kau alami di Natal tahun ini. Tetapi ada berita sukacita yang hari ini saya mau sampaikan buat saudara. Bahwa Natal tetaplah menjadi Natal yang dipenuhi dengan sukacita. Karena Kristus tetap lahir. Sekalipun kau punya masalah, Kristus tetap menyediakan pengampunan. Sekalipun kau punya tekanan hidup, Kristus tetap menyediakan damainya. Sekalipun hari-hari ini bukanlah hari-hari yang kau inginkan terjadi dalam kehidupanmu, Kristus Yesus tetap ada dan tetap membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah Natal hari ini menjadi Natal yang dipenuhi dengan sukacita. Sekalipun ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam pergumulan. Bahkan tidak sedikit dari kita yang mungkin di Natal tahun ini meneteskan air mata bersedih. Tapi sukacita itu biarlah tetap tinggal karena engkau adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Mari hidupi firman Tuhan hari ini. Sehingga apapun keadaanmu, engkau tetap menjadi orang yang berbahagia. Engkau tetap menjadi orang yang bersukacita. Karena ada Yesus yang memberikan pengampunan dosa dalam kehidupanmu. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan. Kalau kita sudah diampuni, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah, apapun yang kita hadapi, kita tahu kita akan sanggup mengalami. Kita akan sanggup keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kita gak pernah berjuang sendiri. Kita tahu ada tangan yang kuat yang membela perkara-perkara setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur karena kami menerima sukacita yang besar tatkala Yesus hadir dalam hidup kami. Kami menerima sukacita yang dahsyat tatkala Yesus hadir di dunia. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang berbahagia. Ketika kami menyadari bahwa dosa dan pelanggaran kami sudah diampuni. Kami tahu kalau dosa dan pelanggaran kami diampuni, maka Tuhan juga yang akan bela perkara kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menuntun kami masuk dalam seluruh ketetapan dan jalan-jalan-Mu. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini, dimanapun mereka berada, mungkin Natal tahun ini. Ada pengalaman-pengalaman yang sulit untuk mereka lupakan. Ada tekanan-tekanan hidup, ada pergumulan, ada tantangan yang belum terselesaikan sampai hari ini. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Kami hidup bukan karena kami melihat, kami hidup bukan karena perasaan-perasaan yang ada di hati kami, tapi kami hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kami bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan karena kami percaya Yesus hadir bagi kami, dan kami percaya kami akan ditolong, kami akan melihat pembelaan yang datang daripada Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu dalam nama Yesus. Biarlah
sukacita Natal mengalir di hati kami. Karena kami hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Amba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan setiap kami. Sehingga kami terus mengalami kuasa dan kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.